Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Nisaharina dengan NIM F1G1230818. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas final basis data. Di sini saya akan membahas tentang perancangan IRD, implementasi, dan penerapan database-nya ke dalam sebuah web. Baik, langsung saja. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan perancangan sistem melalui diagram IRD dan implementasinya di MySQL. Yang pertama untuk IRD-nya, di sini ada saya akan membuat 5 entitas. Untuk entitas yang pertama yaitu pasien. Entitas kedua yaitu dokter. Entitas ketiga yaitu rekam medis. Entitas keempat yaitu jadwal konsultasi. Dan entitas kelima yang terakhir yaitu obat. Nah, untuk relasi masing-masing entitas, yang pertama untuk pasien dan rekam medis di sini memiliki relasi one to many, di mana satu pasien memiliki beberapa rekam medis. Selanjutnya untuk relasi dokter dan jadwal konsultasi di sini, yaitu one to many di mana satu dokter memiliki beberapa jadwal konsultasi. Kemudian untuk rekam medis dan obat memiliki relasi many to many, di mana beberapa rekam medis terkait dengan beberapa obat tertentu yang sesuai dengan yang telah dicatat di rekam medisnya.
Kemudian untuk jadwal konsultasi dan rekam medis juga memiliki relasi many to many. Selanjutnya untuk IRD-nya, yang pertama di sini saya akan membuat nama database-nya, kemudian tabel yang pertama yaitu tabel pasien dengan ID pasien, tipe data integer, primary key, dan not null, serta auto increment. Kolom selanjutnya yaitu nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Tabel kedua yaitu tabel dokter. Kemudian tabel jadwal konsultasi, lalu tabel rekam medis, dan yang terakhir yaitu tabel obat. Nah, setelah membuat kelima tabel, kita akan melihat IIRD-nya. Nah, untuk yang pertama ada tabel dokter, jadwal konsultasi, obat, pasien, dan rekam medis. Untuk relasi yang pertama yaitu pasien dan rekam medis memiliki relasi one to many, di mana satu pasien memiliki beberapa rekam medis. Kemudian relasi rekam medis dan jadwal konsultasi di sini many to many, sehingga menghasilkan entitas baru yang menghubungkan antara jadwal konsultasi dan rekam medis.
Selanjutnya, rekam medis dan obat juga memiliki relasi many-to-many sehingga menghasilkan entitas baru yang menghubungkan rekam medis dan obat. Nah, untuk implementasinya ke MySQL, di sini kita tinggal show databases dan mencari database yang telah dibuat tadi. Karena database-nya tinggal diekspor dari MySQL Workbench tadi agar terhubung dengan terminal MySQL ini. Nah, di sini tinggal use SE Clinic, kemudian show tables. Ada 5 tabel utama dan 2 tabel penghubung. Kemudian untuk tabel dokter, ada ID dokter, nama, spesialisasi, jadwal kerja. Kemudian ada tabel jadwal konsultasi, tabel obat, tabel pasien, dan tabel rekam medis. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan web yang telah saya buat, serta menjelaskan hubungannya dengan database. Bagaimana penerapan database-nya dalam web ini. Jadi di sini ada halaman indeks. Halaman indeksnya sebenarnya sederhana saja, karena ini akan berfokus ke database. Di sini ada scriptnya dengan file bernama dbconnect.php. Gunanya file ini akan menghubungkan database yang telah saya buat tadi dengan web yang saya buat. Di sini ada hostnya ke localhost, username defaultnya root, kemudian passwordnya tidak ada. Ini default dari database. Kemudian di sini DB name-nya yaitu SE Clinic. Nah, kita buka juga di localhost phpMyAdmin di sini ada database dengan nama SE Clinic. Ini namanya harus cocok agar bisa dihubungkan. Kemudian setelah ada file dbconnect.php ini, nanti file tersebut akan dipanggil untuk setiap halaman yang akan kita buat yang membutuhkan database. Di sini saya menunjukkan halaman indeks dan ada perintah untuk menggunakan file dbconnect untuk menghubungkan halamannya dengan database saya. Nah, kemudian kita cek halaman manajemen pasien. Di sini ada beberapa data yang telah saya masukkan sebelumnya. Ini saya masukkan dari webnya, kemudian masuk ke database-nya. Kita cek database-nya. Nah, ini data-data yang ada di web ini. Kita buka untuk script halaman pasien tadi di pasien PHP. Di sini ada perintah untuk menghubungkan ke database juga. Includes dbconnect PHP. Kemudian untuk mengambil data khusus dari database tersebut, yaitu data pasien, kita menggunakan query select from pasien agar yang diambil data dari tabel pasien. Nah, sekarang kita coba untuk tambah pasien di webnya. Yang pertama saya isi nama, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor HP, dan simpan. Berhasil. Kemudian kita cek lagi ke database-nya untuk melihat data yang baru saja saya daftarkan apakah berhasil masuk. Dan berhasil masuk ya. Selanjutnya kita kembalikan ke halaman sebelumnya. Kita coba cek bagian manajemen dokter. Di sini juga ada beberapa data yang telah saya masukkan. Manajemen dokter ini untuk
Skripnya hampir sama dengan manajemen pasien yang sebelumnya, yaitu memanggil file DB Connect, kemudian menyimpan query select from dokter, yang artinya mengambil file dari tabel dokter. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.